So, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang strategi layout. Nah, strategi layout ini di Indonesia dikenal sebagai strategi tata letak. Nah, apa itu strategi tata letak? Strategi tata letak adalah keputusan manajemen operasional yang menentukan pengaturan fisik fasilitas seperti mesin, kantor, dan peralatan untuk mengoptimalkan aliran bahan, manusia, dan informasi demi mencapai efisiensi jangka panjang. Nah, strategi tata letak ini adalah keputusan manajerial dalam operasional yang berkaitan dengan penataan pengaturan fasilitas. Jadi kayak contohnya itu kayak penempatan mesin, penempatan barang-barang di suatu perusahaan gitu, atau penempatan area pelayanan pelanggan. Nah, tujuan dari strategi layout ini tujuannya adalah untuk mencapai tujuan efisiensi, efektivitas, dan keunggulan kompetitif. Strategi ini berfokus pada penempatan sumber daya agar aliran bahan, informasi, dan manusia menjadi lebih baik, mengurangi biaya serta meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas operasional perusahaan. Selanjutnya ada komponen utama strategi layout. Nah, di komponen utama strategi layout ini, yang pertama ada penempatan fasilitas, yang kedua aliran gerak, dan pemanfaatan sumber daya. Yang pertama penempatan fasilitas. Nah, penempatan fasilitas ini berkaitannya dengan tadi penataan barang-barang seperti meja, seperti pelayanan pusat pelayanan, seperti mesin yang ada pabrik gitu. Tujuannya adalah agar posisi setiap fasilitas saling mendukung proses kerja dan mudah dijangkau. Contohnya tuh kayak contohnya misalnya di ini tuh ruangan itu dipakai untuk misalnya di Dukcapil lah, pembuatan KTP. Misalnya ruangan ini tuh dibuat untuk pembuatan kartu KTP. Misalnya setelah masuk ada proses pemotretan untuk kartu gitu. Meja selanjutnya misalnya untuk penyerahan dokumen-dokumen seperti itu. Jadi di dalam satu ruangan ini saja proses membuat KTP itu udah langsung jadi gitu. Jadi tidak perlu misalnya di sini ruangan ini masuk untuk proses foto, pindah ke ruangan lain untuk proses selanjutnya. Jadi dalam satu ruangan dalam satu tempat ini satu proses pun udah terselesaikan gitu. Yang selanjutnya adalah aliran gerak. Aliran gerak ini komponen ini menekankan kelancaran pergerakan, baik itu pergerakan manusia, bahan baku, produk maupun informasi. Aliran gerak yang baik akan membuat proses lebih efisien karena meminimalkan bolak-balik, tumpang tindih jalur, dan penumpukan antrian. Nah, contohnya itu aliran gerak itu kayak di pabrik lah. Misalnya pabrik itu ada proses dari awal bahan baku sampai jadi bahan jadi itu si mesin itu tidak berjauhan gitu. Jadi antara proses satu dan proses selanjutnya tuh dekat gitu, berdekatan. Jadi tidak ada penumpukan proses produksi. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya itu disebut juga resource utilization. Ini berkaitan dengan seberapa optimal penggunaan ruang, tenaga kerja, peralatan, dan energi dalam layout tersebut. Layout yang baik mampu memaksimalkan output dengan sumber daya seminimal mungkin. Misalnya penggunaan meja kerja agar supervisor bisa mengawasi beberapa pekerja sekaligus. Contoh lainnya tuh kayak di gudang. Di gudang tuh meminimalkan tempat semaksimal mungkin. Maksudnya tuh kayak apa? Contohnya tuh pemanfaatan rak vertikal. Jadi kalau rak vertikal itu kan numpuknya ke atas ya. Jadi dalam ruang sesempit itu bisa menyimpan barang sebanyak itu karena penyimpanan itu bukan secara meluas, jadi secara vertikal ke atas gitu, naik. Selanjutnya adalah jenis-jenis tata letak. Jenis-jenis tata letak pertama layout posisi tetap atau fixed position. Yang kedua layout prioritasasi pada proses.
Tiga, layout berorientasi pada produk. Selanjutnya ada perkantoran dan retail. Nah, layout posisi tetap. Pendekatan layout posisi tetap adalah salah satu jenis tata letak dalam manajemen operasional di mana produk tetap berada di dalam suatu tempat sementara orang, peralatan, dan material yang dibutuhkan dibawa ke lokasi produk. Nah, jadi pada tata letak ini produk atau objek utama tidak dipindahkan, justru pekerja, peralatan, dan material yang mendatang objek tersebut. Contohnya itu kayak pembuatan kayak kapal, pesawat, rumah, atau proyek konstruksi besar kayak misalnya tol gitu. Jadi si pekerja yang berpindah-pindah tempat, sedangkan yang produk atau yang dikerjakan itu tetap berada di tempat gitu. Yang selanjutnya ada layout berorientasi pada proses. Tata letak yang berorientasi pada proses atau proses oriented layout dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Nah, layout ini tuh pengelompokan dilakukan berdasarkan jenis proses atau fungsi yang sama. Contoh untuk produksi yang bervariasi. Contohnya tuh kayak bengkel, rumah sakit, atau pencetakan, di mana setiap bagian memiliki fungsi khusus seperti bagian pengecatan, pengelasan, pemeriksaan, dan lain-lain. Contoh yang lainnya tuh dari layout berorientasi pada proses ini tuh kayak pabrik tadi, kayak pabrik misalnya pembuatan sepatu lah, karena ada bagian prosesnya itu sama semua dalam satu bagian gitu. Misalnya ada sewing, ada bagian pengecatan, ada bagian pengeleman dan sebagainya gitu. Selanjutnya ada layout berorientasi pada produk. Tata letak yang berorientasi pada produk disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan bervariasi rendah. Produk yang berulang dan kontinu menggunakan tata letak produk. Fasilitas kerja diatur berdasarkan untuk proses produksi dari awal hingga akhir, cocok untuk produksi massal. Nah, contoh penerapan layout berorientasi pada produk adalah kayak pabrik perakitan mobil dan pabrik makanan cepat saji. Selanjutnya ada layout perkantoran, adalah cara untuk mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan pertimbangan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Layout perkantoran ini fokusnya tuh pada pengaturan ruang kerja karyawan agar komunikasi dan alur dokumen berjalan efisien. Contohnya itu penempatan meja staf, ruang rapat, dan area pelayanan pelanggan di kantor. Jadi biar proses dalam pengantaran dokumen tuh efisien. Jadi efisien tuh kayak tidak definisi dari efisien tuh tidak membuang-buang banyak waktu atau membuang-buang banyak biaya kalau itu diperlukan. Selanjutnya adalah layout detail, merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Nah, jenis layout ini tuh penataan ruang bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan dan memudahkan akses ke produk. Contohnya tuh kayak tata letak minimarket, supermarket, atau toko pakaian. Jadi si layout retail itu bertujuan untuk memudahkan konsumen gitu dalam berbelanja. Misalnya itu kan contohnya ada di Alfamart lah atau di Indomaret. Jadi layoutnya itu kan berlorong-lorong seperti itu ya. Misalnya lorong ini dipakai untuk seperti kayak sabun-sabunan, alat mandi, sebelah sini makanan, di sini minuman, di sini peralatan-peralatan dapur. Jadi layout retail itu tujuannya itu untuk memudahkan pelanggan dalam berbelanja gitu. Jadi selanjutnya kesimpulannya adalah tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak merupakan
daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses fleksibilitas dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontrak pelanggan dan citra perusahaan. Keputusan baik, sedikit saja materi yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan.